Sebenarnya kita ini kan udah lama banyak tanda tanya, tapi kita tidak pernah mencari jawabannya. Yang pertama-tama, orang selalu bilang bahwa Indonesia ini dijajah 350 tahun. Mana pernah ada fakta bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Itu baru ada tanggal 18 Agustus 45. Yang dijajah 350 tahun itu kalau benar kata sejarah adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, yang kebetulan pada tanggal 17 Agustus memproklamasikan diri menjadi Republik Indonesia. Nah, dari situ kita melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh John tadi, benturan antara tauhid dan anti tauhid di negeri Nusantara ini. Dia masih kecil-kecil. Saya ini kan orang Ambon. Tapi sejarah tidak pernah memberi mandat kepada Lato Harihari untuk minta Bung Karno merubah 7 kata itu. Dan Anda bisa melihat siapa yang mendorong Lato Harihari dan Samratulangi untuk minta Bung Karno sama Bung Hatta merubah itu. Kan si Jepang pada saat itu yang tinggal di sebelah gereja ayam, dan si Jepang ini kemudian ketika balik ke Jepang kan dipecat dari militer. Nah, jadi sejak saat itu sebenarnya negara kita ini sudah berada dalam satu skenario global yang kalau sekarang itu Anda baca banyak literatur, ada yang namanya Komite 300. Nah, Komite 300 ini yang melahirkan Freemasonry, Iluminasi, yang karena kita pintar, kita merayakan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei, padahal 1 Mei itu hari kelahiran Iluminasi. Bukan hari kelahiran buruh. Jadi udah dari lama kita terjebak. Nah, ini faktor-faktor inilah yang kemudian sekarang bermain. Yang kita tidak sadar, mereka memanfaatkan 10 tahun Jokowi, pendidikan kita amburadul, marginalisasi Islam berjalan, kita tidak sadar. Ada organisasi tepung dada, organisasi Muslim terbesar, tapi tokoh-tokohnya sudah bermain sama Yahudi, sudah diundang ke Israel, sudah dikasih modal untuk kerja melalui. Nah, sehingga pertanyaannya adalah kalau mau menjawab, jangan-jangan yang bikin kacau ini kita sendiri. Contoh-contoh paling gampang, kita ini kan suka menggampangkan masalah dan juga suka memanjangkan masalah. Contoh, ini seringnya kalau mau sholat Jumat kan, yang umumkan sholat Jumat di masjid itu dia bilang sholat Jumat berjamaah. Pertanyaan, mana sholat Jumat yang tidak berjamaah? Ya kan? Jadi kalau sudah bilang sholat Jumat pasti berjamaah. Tiap hari kalau hari Jumat Bung Muslimin dengar ini, tapi nggak berani koreksi. Parah Bang Muslim, parah. Ayah Pak, protokol mengumumkan yang mengumandangkan muazin si fulan. Jadi bukan mengumandangkan azan, tapi mengumandangkan muazin. Imam akan dipimpin oleh, jadi di atas imam ada lagi itu kan. Nah, ini kan tambahan-tambahan variasi-variasi variabel-variabel yang kita pakai. Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Malah ketika dia merespon sebuah ulasan saya, dia menyatakan, Pak Amir, saya menyesal mau bilang sekarang susah amat gitu. Nah, di
di mana dia melakukan koreksi total terhadap strategi global. Contoh yang paling sederhana, satu pintu impor, ekspor. Ya, kalau impor kan, kalau pihak luar kan impor kan, kalau kita kan ekspor. Jadi kalau Amerika butuh nikel, Inggris butuh apa, Jerman butuh apa, harus lewat antara. Inilah yang antara lain lahir analisa-analisa seperti di Inggris, seperti di Jerman, beberapa hari lalu juga dari Australia.